Jelas, Ustaz. Ada suaranya, ada. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, Mustafa Rasulillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini dengan nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa via Zoom untuk melanjutkan rutinitas kajian kita dan talaqi. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama zaman dan para guru-guru kita yang telah berjasa menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita. Baik, kita lanjutkan kajian kita sejenak. Masih di dalam pembahasan yang kita sebut dengan hal-hal yang dimudahkan di dalam Islam, yang sebenarnya ada sumber referensinya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan amalan-amalan yang pernah dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in, yang mungkin pada zaman kita sekarang dengan minim ilmunya kita, sehingga kita memahami hal ini adalah sesuatu yang tabu, yang mungkin kita juga merasakan bahwa ini salah di dalam agama, padahal ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bisa sebut adalah beberapa anomali-anomali dalam beberapa hukum fikih. Baik, dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa min dzalika. Ini maksud daripada wa min dzalika adalah daripada kemudahan-kemudahan yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dahulu, yang sehingga kita tidak mengenal kemudahan itu, sehingga setan, iblis, dan para jajarannya itu mudah memasukkan rasa was-was ketika kita beribadah. Karena kita tidak mengetahui ada hal-hal yang telah ditolerir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang boleh kita beridealis di dalam beragama, tapi beragama itu tidak harus kaku. Karena seandainya seseorang ketika ilmunya penuh, wawasannya luas terhadap agama, maka dia akan lebih fleksibel dalam memahami agama pastinya. Baik, kita bacakan. Wa min dzalika ijma'ul muslimina ala man sannahu lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min jawazil istijmar bil ahjar fi zamani syita'i was sayf. Daripada kemudahan-kemudahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang artinya bersumber daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi membolehkan beristinja, dalam bahasa kita cebok, ya, dengan batu-batu, ya, dengan batu-batu pada musim dingin dan musim panas. Artinya ada kemudaratan, ada darurat di sini, ada rukhsah, maka agama membolehkan untuk menggunakan batu-batu untuk beristinja. Kita tahu kalau mungkin ya di wilayah Arab, ya, di luar negara kita ada musim dingin, ada musim panas.
maka airnya juga terkadang ikut panas atau bisa jadi sangat dingin. Maka kalau seandainya untuk beristinja menggunakan air dapat mudarat, maka diperbolehkan untuk menggunakan batu-batu. Dan di antara kemudahan yang lain, annahu yu'fa ay yasiru arwathul bighal wal hamir wasibah. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mentolerir ada sedikit percikan daripada kotoran. Bighal itu keledai. Ya. Bighal itu keledai atau anak keledai atau unta atau kuda ya, atau hewan-hewan buas yang artinya tidak dimakan dagingnya. Maka ketika terkena dengan air kencing tersebut, atau memang tidak sama sekali tidak bisa untuk dihindari, sudah berusaha untuk dihindari tapi tidak bisa dihindari, maka itu ditolerir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qad kanu yubtalawna bidzalika fi maghazihim. Bahkan mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa perperangan yang mereka tidak bisa menghindar daripada kotoran-kotoran kuda-kuda dan keledai-keledai yang mereka bawa atau unta-unta yang mereka bawa. Apa yang dikatakan fala yaghsilunahu min jasadin wala thawb. Mereka tidak mencucinya dan tidak membersihkannya, bahkan bisa sholat dengan baju itu. Wa min dzalika nassa Ahmad Ali ala anna al-wadya yufa an yasirahu kal madhi. Wa kadzalika yu'fa an yasir al-qai. Begitu juga dipermudahkan dari beberapa riwayat-riwayat dari Imam Ahmad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentolerir sedikit muntah. Jadi kalau terkena muntah di badan atau di pakaian, itu ada toleransinya. Artinya boleh menggunakan untuk sholat. Tapi selama bisa dibersihkan, sudah terhilangkan sedikit daripada warna atau bau, meskipun ada yang susah dihilangkan, maka itu sudah ditoleransikan. Jadi jangan kita berpikir nanti terkadang ada hal-hal najis-najis yang kita pahami, yang susah kita bersihkan, maka kita berterus-terusan untuk berusaha membersihkan sampai betul-betul bersih. Padahal di dalam agama itu banyak toleransi. Dalam hukum fikih yang memang hukum itu dirancang dengan tujuan hitam dan putih, ya artinya kalau ada tidak sah, ya sah. Kalau nggak sah, ya harus sah. Begitu ya. Tapi di sana juga ada toleransinya. Wa qala syekhana la yajibu ghasl thawb wal jasad min al-middati wal qaid was sadid. Ini kata Imam Syekh kami. Kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan Syekh kami, itu berarti yang dimaksud adalah Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya tidak wajib dicuci kalau ada pakaian atau bagian daripada organ tubuh kita yang terkena nanah dan kemudian kita melakukan ibadah atau sholat dengannya. Artinya mereka mengemukakan bahwa nanah itu juga bukan termasuk daripada najis. Dan kata mereka, para ulama ini, bahwasannya banyak ulama berpendapat bahwa nanah itu tidak ada sumber yang pasti bahwa dia merupakan najis. Tapi ada sebagian ulama-ulama yang mengatakan, terutama ulama-ulama Syafi'iyah, memasukkan nanah itu dalam kategori najis. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yansarifu minhu fi shalah wa yansarifu min ad-dam. Bahkan ada dalilnya bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu tidak pernah menghilangkan ketika ada nanah di pakaiannya atau di jasadnya atau di tubuhnya dan kemudian melaksanakan sholat. Tetapi Ibnu Umar membersihkan darah. Kalau darah dibersihkan, tapi kalau nanah tidak dibersihkan. Artinya boleh melaksanakan ibadah sholat dengan adanya nanah di pakaian atau jasad.
Wa qala Ishaq bin Rahawai, kullu man kana siwa dam fahuwa 'indi mithlu al-'araq al-mantanu wasyabhihi wala yajibu wala yujibu wudu'an. Berkata Ibnu Ishaq bin Rawaih mengatakan bahwasanya selain daripada darah, maka semuanya tidak mewajibkan untuk dibersihkan. Artinya kalau keluar pun tidak wajib wudu lagi, kecuali darah. Kalau darah itu wajib dibersihkan dan kemudian baru wudu kembali. Selain daripada darah, kata Ibnu Ishaq, ya, itu tidak wajib untuk dibersihkan. Wa min dzalika, dan daripada yang ditolerir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumber daripada beberapa riwayat-riwayat yang diantaranya riwayat yang bersumber dari Imam Abu Hanifah, annahu law waqa'a ba'rul fa'r fi hintati fatuhinat aw fi duhnu ma'i' jaza akluhu ma lam yataghayyar. Dari Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya kalau seandainya ada kotoran daripada tikus-tikus yang bercampur dengan gandum-gandum ketika disimpan, maka itu tidak dipermasalahkan selama kadarnya sedikit. Artinya tidak bisa dihindari kalau ada kotoran yang bercampur dengan gandum-gandum. Ya, artinya kalau di masa mereka menyimpan gandum karena bahan pokoknya gandum. Kalau kita bahan pangan pokok kita adalah beras. Kalau ada seandainya najis-najis yang artinya kategori najis apa saja yang sudah kita ikhtiar untuk dihindari, tapi ternyata tidak bisa, masih ada sisa, maka ini diperbolehkan, ditolerirkan. Apa kata Imam Abu Hanifah? Jaza akluhu, boleh makan. Boleh makan ya. Jadi bagi yang sangat-sangat merasakan bahwa agama itu sangat memberatkan, artinya tidak. Hukum fikih itu sangat fleksibel. Jadi kita lihat beberapa riwayat-riwayat bagaimana para ulama-ulama menjaga dan bagaimana mereka kehati-hatian dalam beragama. Ternyata dalam muamalahnya juga hal-hal yang tidak bisa dihindari mereka tolerankan, dan itu bahkan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini kita lihat apa yang diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah. Kita tahu Sayyidah Aisyah merupakan keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kunna na'kulul lahma waddamu khututu 'alal qidri. Kami memakan daging yang ketika kami angkat, ketika kita setelah masak daging tersebut dan kita angkat daging tersebut, ternyata masih ada sisa darah yang menempel di wajan yang barusan kami masak. Ini kata Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah makan bersama Nabi. Artinya ada darah-darah yang sudah dibersihkan, ya, sudah berusaha untuk dibersihkan, ternyata juga masih ada. Dan ini mungkin sering terjadi di kehidupan keseharian kita. Ya, apalagi ibu-ibu yang mungkin sering masak, ya, sudah berusaha untuk membersihkan darah-darah daripada daging-daging atau ikan dan lain sebagainya. Maka kalaupun ketika sudah dimasak dan masih ada bercak darah dan segala macam, maka tidak masalah selama kadarnya tidak banyak. Kecuali kalaupun banyak berarti tidak dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, sudah berusaha dibersihkan, maka ada sedikit yang nempel, maka jangan dibuang. Tidak masalah. Ini kita ambil bersumber daripada Sayyidah Aisyah langsung mengatakan, mereka makan, Nabi makan bersama Sayyidah Aisyah hasil daripada daging yang mungkin masih ada sisa-sisa darah sedikit. Waqad abahallahu azza wa jalla saydul kalba wa atlaqa wa lam ya'mur bi ghasli mawdi'a fammihi min as-saydi wa ma'adhi wala taqwir. Dan kata Sayyidah Aisyah juga mengatakan apa? Ini kita tahu bahwa Sayyidah Aisyah adalah faqihah, seorang wanita yang faqih. Beliau memberikan kemudahan
hukum fikih ya, termasuk di dalam hukum fikih, beliau mengatakan bahwasannya Allah Azza wa Jal membolehkan memakan daripada hasil buruan daripada anjing. Artinya kita mau memburu binatang yang halal seperti rusa contohnya misal, tapi memakai alat dengan buruan anjing, maka dibolehkan di dalam agama kita. Dan hasil daripada buruan itu halal untuk dimakan. Bahkan dikatakan daripada sisa gigitan anjing itu yang nempel masih di dalam buruan itu, maka itu juga halal dimakan. Artinya tidak perlu dihukumi najis dan lain sebagainya. Memang usahanya adalah untuk membersihkan sebisa mungkin. Di dalam riwayat yang lain yang disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Ishaq bin Rawahih dan Abu Thawr, banyak para ulama meriwayatkan bahwasanya anna rajula idza ra'a 'ala badanihi aw thawbihi najasatun ba'da shalah lam yakun 'aliman biha aw kana ya'lamuha lakinnahu nasiyaha aw lam yansaha lakinnahu ajuza 'an izalatiha anna salatahu sahihah wa lam ya'ada 'alaihi. Ini yang mungkin sering terjadi sama kita nih. Apa dikatakan? Bahwa dalam riwayat yang dikemukakan oleh banyak pendapat ulama, artinya kalau sudah pendapat ulama banyak meriwayatkan ini, sudah bisa dikatakan sudah mendekati sangat valid. Dan fatwa-fatwa mereka bisa diambil. Apa yang dikatakan? Bahwa seseorang apabila melihat ada najis yang menempel pada badannya atau pada pakaiannya setelah sholat. Jadi dia baru melihat setelah sholat, baru mengetahui setelah sholat. Nah, ini yang pertama kasusnya. Atau dia mengetahuinya, tapi lupa. Misal, dia melihat sebelum sholat, oh ternyata ada najis yang menempel di celana saya. 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian ke depan, terus kemudian dia sholat. Setelah sholat baru ingat, oh ternyata tadi saya 3 jam sebelumnya saya ingat bahwa ada najis yang nempel pada pakaian saya. Nah, ini kasus yang kedua. Atau dia mengetahuinya dan dia tidak lupa, tapi sulit untuk dibersihkan. Sudah berusaha untuk dibersihkan, tapi tidak bisa dibersihkan. Dan dia langsung sholat. Apa kata ulama ini? Anna salatahu sahihah. Salatnya sah. Nah, ya, jadi kasus-kasus yang kita sebutkan tadi, salatnya semua sah. Dan tidak perlu i'adah, tidak perlu diulang. Jadi kalau kita sudah mengetahui ilmu-ilmu yang seperti ini, ada toleransi, dan banyak yang dipermudahkan, ditolerirkan di dalam hukum fikih juga, maka itu salah satu untuk membentengi kita daripada penyakit was-was. Di antara kemudahan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kana yusalli wa huwa hamil Umamah binti ibnatahu Zainab. Nah, ini yang populer kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong cucunya Umamah binti Zainab, ya, jadi anaknya Zainab. Jadi Umamah ini di dalam riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya, dan kemudian ketika ruku Nabi meletakkan Umamah di lantai, dan kemudian ketika berdiri kembali Nabi menggendong kembali. Nah, kita tahu bahwa anak kecil itu bahkan kalau belum balik berarti masih membawa najis dan lain sebagainya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkannya. Di dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa ketika sholat Isya, ya, ketika Nabi sujud, bahwa Hasan dan Husain cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melompat ke punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap rakaat seperti itu dilakukan oleh cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak memindahkannya. Ketika beliau ingin bangkit daripada sujud,
baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut mengambil cucunya yang di atas punggungnya dan meletakkan di tanah. Di dalam riwayat yang lain juga banyak dikatakan bahwa ini kata Ibunda Aisyah, kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi syi'arin wahid wa ana tamitu haidin fa inna asabahu minni syai'un ghassala makanahu wa lam ya'duhu wa shalla fihi. Bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidur bersama di dalam satu selimut. Dan waktu itu kata Ibunda Aisyah, aku sedang berkeadaan haid. Dan sedikit daripada darah haidku terkena baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi hanya mencuci bagian yang kena darah tersebut dan kemudian langsung sholat. Dan di dalam riwayat yang lain kata Ibunda Aisyah bahwa pada suatu malam aku tidur bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku dalam keadaan haid dan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat malamnya dan pakaian yang aku kerjakan, ya pakaian yang aku pakai yang terkena darah haid tersebut juga terkena dengan baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat. Tapi Nabi tetap melaksanakan sholat, melanjutkan sholatnya, tidak mengulangnya. Artinya juga di sini wanita yang haid itu tidak dihukumi najis, ya. Bahkan ada laki-laki yang mungkin memahami harus dijauhi dan lain sebagainya, tidak. Bagaimana muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Aisyah yang terkadang terkena sedikit daripada darah haid di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempermasalahkan, hanya membersihkan sedikit kemudian Nabi sholat. Wa min dzalika, dan daripada kemudahan yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu thiyab allati najasahal musyrikun wa yusalli fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai baju yang dijahit oleh orang musyrik dan Nabi salat dengan baju tersebut. Apakah Nabi tidak mengetahui? Pertanyaannya. Nabi mengetahui. Tetapi ada riwayat dari Umar ibn Khattab mengatakan bahwasanya Ibnu Umar itu berwaham mengira bahwa kita dilarang untuk memakai pakaian yang dijahit yang bersumber daripada orang musyrikin, artinya bukan orang muslimin, yang terkena daripada kencing. Afwan, terdengar suara saya? Sudah, Kak. Oke, baik. Ya, artinya Ibnu Umar, afwan, ini bukan Ibnu Umar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an berwaham mengira bahwasannya pakaian yang bersumber dari bukan kaum muslimin, yang dijahit dari selain kaum muslimin atau dari orang-orang musyrikin, itu ada sedikit campuran daripada pakaian-pakaian yang bernajis atau benang-benang yang bernajis yang terkena kencing dan lain sebagainya, atau yang disengaja dibubuhi kencing. Nah, ini adalah wahamnya daripada Umar bin Khattab. Tapi dibantah oleh beberapa para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya, padahal sumbernya daripada orang musyrik yang menjahitnya. Kata mereka apa? Walau alimallahu anha harrama labayyanahu li rasulih. Kalau seandainya hal itu haram dan mungkin Nabi tidak mengetahuinya, ya apakah pakaian itu sudah dibubuhi dengan kencing dan lain sebagainya. Tapi Allah punya hak dan pasti akan memberitahukan nabinya atau rasulnya
bahwa itu tidak layak untuk digunakan untuk sholat. Tapi nyatanya tidak. Ya. Artinya tidak ada wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengharamkan berpakaian yang bersumber yang atau yang dijahit dari orang-orang musyrik. Maka daripada setelah itu Umar bin Khattab meralat ya, merevisi daripada pernyataannya dan kemudian pada suatu ketika dikatakan beliau pernah meminjam pakaian daripada seorang Nasrani dan beliau memakai untuk sholat. Artinya sudah ketika mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai pakaian yang dijahit oleh seorang Nasrani dan ternyata Umar bin Khattab juga pernah melakukan setelah itu. Hatta khatu lahu qamisahu wa ghasaluhu wa tawadda'a min jarrati nasraniyah. Bahkan Umar bin Khattab dikatakan bukan hanya meminjam pakaian daripada pakaiannya orang Nasrani tersebut, tapi juga beliau mandi dengan airnya mereka dan beliau berwudu daripada tempatnya orang Nasrani tersebut. Baik, mungkin ini bisa kita kiaskan dengan beberapa hukum-hukum yang kita jalani di zaman kita sekarang. Misalnya hukum pakaian yang kita gunakan yang hasil daripada kulit-kulit ya. Ada yang mengatakan mungkin kulit dari kulit buaya atau dari kulit ular hukumnya bagaimana. Maka sudah dibahas oleh para ulama-ulama fikih kita. Tapi yang kita berusaha, yang diwajibkan berusaha adalah mencari tahu dan mencari ilmunya. Kalau seandainya hal itu kita ketahui bahwasannya hasil daripada sama kulit-kulit tersebut ternyata bagus, maka kita boleh pakai. Tapi seandainya kita tidak mengetahuinya, bahkan kita beli misalnya brandnya dari luar ya, dari orang-orang kafir yang buat, apakah boleh memakainya? Maka daripada sumber yang kita lihat, riwayat-riwayat yang kita bacakan ini, boleh kita memakainya. Yang artinya kita tidak mengetahui dari apa mereka membuatnya, lebih jelasnya. Seperti hukum alkohol minyak wangi yang kita gunakan, yang sering dipertanyakan, apakah alkohol dalam minyak wangi itu bisa dipakai untuk sholat? Maka kita menjawab, bisa dipakai untuk sholat. Yang pertama, hukumnya kita tidak mengetahui. Alkohol yang kita pakai, yang dibubuhi di dalam minyak wangi atau parfum itu sama dengan alkohol yang digunakan untuk khamar, ya kita melihat bahwasannya sepertinya ada perbedaan banyak jenis alkohol. Ya, artinya bukan hanya satu alkohol yang dipakai untuk minuman atau untuk parfum itu sama. Kita tahu bahwa jenis alkohol itu banyak. Dan mungkin kita tidak mengetahui secara pasti jenis-jenisnya bagaimana. Tapi ala kulli hal, yang juga diharamkan di dalam minyak wangi itu, yang dikatakan najis itu adalah khomarnya. Ya, jadi bukan alkoholnya. Yang bisa dikatakan alkohol itu secara dekat hukumnya adalah halal. Ya. Karena alkohol itu pada dasarnya tidak najis. Yang najis itu adalah khomarnya. Maka ketika alkohol dicampur dengan khamar, baru kemudian dia bernajis. Tapi kalau seandainya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan, dan itu semuanya najis. Kalau kita baca tafsirnya, bahwa khamar yang dimaksud itu adalah pelakunya, bukan khamarnya sendiri. Artinya bukan secara maknawi, tapi sebagai pelakunya, maka dilabelkan menjijikan. Ya. Tapi khomarnya sendiri, kalau terkena di pakaian atau terkena di badan dan sebagainya, itu masih khilaf pendapat para ulama. Ada yang ulama mengatakan boleh sholat. Itu kalau hukum khomar. Apalagi alkohol. Alkohol yang dipakai misalnya
di dalam parfum-parfum, ya, saya yakin juga akan berbeda pasti jenis alkohol yang digunakan di dalam minuman dengan alkohol yang digunakan di dalam parfum. Namun pertanyaannya, apa yang lebih baik dipakai untuk menggunakan yang digunakan untuk beribadah atau untuk melaksanakan hal-hal yang kategorinya berbau ibadah? Apakah yang beralkohol atau yang tidak beralkohol? Tetap kita katakan gunakanlah yang tidak beralkohol. Karena kan kembali lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan, dak ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Kalau lebih amannya, maka ambil parfum yang tidak beralkohol. Tapi kalau seandainya pun terpaksa yang ada cuman yang ada yang alkohol dan kita mau menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwangi-wangian, maka pakai saja, tidak masalah. Insya Allah tetap sah. Wallahu a'lam. Baik, ini yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pasal selanjutnya. Masih ada beberapa pasal-pasal yang membahas tentang toleransi dalam beragama ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya terutama dan juga bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya, insya Allah pada malam hari ini